Oke, salah satu hal terbesar saat ini adalah mengenai keberadaan planet para Otsutsuki. Dimana kalau kita mengacu dalam alurnya sekarang ini, timeline universe para Otsutsuki itu memang terbilang sangat menarik karena setelah Sasuke beberapa waktu lalu telah melihat banyak tanduk dari para Otsutsuki tersebut, banyak yang menanyakan nih perihal alur timeline dari para Otsutsuki utama di era Boruto sekarang ini. Nah, terutama lagi sampai kejadian terakhir Ishiki itu sendiri. Kedatangan mereka ke bumi tentu saja sangat mengganggu keberadaan dan keberlangsungan umat manusia, dan ditambah lagi nih, menurut versi Amado sendiri, mereka ini layaknya sebuah alien parasit. So, kita breakdown tentang timeline universe para Otsutsuki yang satu ini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai universe para Otsutsuki dan timeline kedatangan mereka ke bumi. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai habis ya. Nah, ngomongin soal Otsutsuki ini memang sangat penuh misteri dan sejarah panjang. Mereka adalah ras alien parasit yang memiliki kekuatan sangat powerful bahkan sebelum mereka memakan buah Shinju. Nah, di video kali ini kita hanya berfokus mengenai para Otsutsuki utama saja. Jadi orang semacam Hagoromo, Hamura, Asura atau bahkan Indra kita kesampingkan dulu. Tapi memang kita akui nih bahwa penyebab semua cakra yang ada di bumi Shinobi saat ini adalah karena cakra dari Otsutsuki di masa lalu. Nah, jalan ceritanya yang berurutan itu seperti ini. Otsutsuki awalnya berasal dari satu planet yang kita sendiri masih belum tahu. Yang jelas itu bukan planet Namex karena hanya ada di dunia Dragon Ball. Keberadaan tentang planet inilah yang membuat tanda tanya besar sampai saat ini. Nah, jawaban sederhananya tentang ini, mereka itu adalah para bangsa langit. Saat ini, setelah tugu Otsutsuki itu diketahui, keberadaan Otsutsuki yang turun ke bumi itu ada 6 orang nih. Nah, masalahnya ada 2 Otsutsuki yang dipertanyakan karena yang terlihat itu hanya ada 4 sisa yang diketahui, dan 2 tersebut tugunya itu sudah berbentuk coret-coretan. Nah, di antara para pasangan itu yang pertama kali datang ke bumi adalah Kaguya serta Ishiki. Inilah yang dikenal sebagai timeline pertama. Puluhan ribu tahun yang lalu sebelum adanya dunia Shinobi, masa yang sangat sederhana dan serba manual, di bumi hanya berisikan sebuah kekaisaran yang saling bertentangan. Di masa itu pun cakra juga belum ada sama sekali. Tetapi perlu dicatat di sini, meski belum ada cakra, tetapi di bumi sendiri sudah ada 3 tempat suci yang kita kenal saat ini, Myobokuzan, Ryuchido, serta Shikotsurin. Di mana tempat itu berisikan para hewan-hewan Kuchiyose yang sangat kuat dan langka, dan mereka itu bisa melatih seseorang menggunakan cakra alam untuk membuat lebih kuat lagi, atau dalam kata sederhananya itu adalah senjutsu energi alam. Kita tahu nih bahwa di masa awal belum ada yang mengetahui tentang keberadaan tempat itu, dan saat itulah Kaguya dan Ishiki itu datang ke bumi. Nah, rencana awalnya ini akhirnya terungkap di era Boruto bahwa Kaguya memiliki kasta lebih rendah dari Ishiki akan menjadi umpan untuk dimakan Jubi demi menumbuhkan pohon cakra dan demi mempercepat proses kualitas buah Shinju sendiri. Nah, di sini Ishiki itu akan menunggu pohon ini berbuah, lalu setelah itu ia akan mengambilnya dan memberikannya kepada anggota Otsutsuki lain. Dalam artian di sini mungkin adalah anggota tertinggi klan Otsutsuki utama. Nah, masalahnya itu terjadi karena mungkin tidak terima dengan rencana itu atau karena alasan lain, Kaguya itu berkhianat kepada Ishiki sendiri. Bahkan ada momen yang tidak disangka oleh Ishiki sendiri bahwa Kaguya ini menyerangnya dan hampir saja membuatnya benar-benar lenyap. Entah dengan cara apa Kaguya melakukan semua hal ini, tetapi jika kita lihat dalam chapternya tentang Ishiki waktu itu, bukan berarti Ishiki ini lebih lemah daripada Kaguya. Tetapi pada saat itu ia sedang lengah dan tidak menyangka Kaguya mengkhianatinya. Nah, mungkin Ishiki sangat mempercayai Kaguya, makanya ia tidak menyangka hal buruk akan dilakukan oleh pasangannya sendiri. Dan setelah itulah mereka berpisah, di mana tubuh Ishiki juga jatuh ke bumi, sementara Kaguya yang polos itu juga telah tiba di sebuah hutan bambu-bambu itu. Dan akhirnya dipertemukan oleh salah satu pemimpin wilayah itu, dia adalah Kaisar Tenji. Di momen yang sama, sebenarnya pada saat turunnya Kaguya, pohon dewa itu juga sudah ditanam dan tumbuh besar pada saat itu. Nah, kedatangan Kaguya juga karena ia akan menjaga pohon suci ini, dan akhirnya Jubi itu telah menjadi Shinju. Nah, sementara itu Ishiki yang sangat lemah ini melakukan teknik krusialnya Sukuna Hikona dan mencoba bertahan dari kritis tersebut. Dan kebetulan saja pada saat itu ada seorang anak muda yang kita kenal sebagai biksu di masa lalu, dia adalah Jigen.
Nah, inilah momen dimana mau tidak mau Isiki itu merubah bentuk tubuhnya lalu menyelinap masuk melalui telinga Jigen dan mengendalikannya secara pelan-pelan melalui alam bawah sadarnya. Artinya, Jigen sampai saat ini pun juga sudah hidup ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun, dan ini sangat related sekali nih kalau timeline Isiki ini memang mendapati Jigen yang seorang biksu, karena sebelum era shinobi di masa lalu, era biksu sepertinya lebih dulu di bumi sendiri. Kita tahu nih, masalahnya saat itu Isiki ini juga tahu jika tubuh Jigen ini tidak bisa langsung diberikan segel karma. Itulah sebabnya ia berada di tubuh Jigen sangat lama. Dan sembari cakra dan kemampuannya pulih itu, Isiki akhirnya bisa menanamkan karma di dagu Jigen sendiri. Nah, sementara itu Kaguya yang sudah berada dengan Kaisar Tenji dikenal sebagai seorang yang sangat cantik parasnya, tetapi juga dikenal sebagai pribadi yang misterius dan sering memandangi langit itu. Nah, singkat cerita nih, kekaisaran dari wilayah lain juga sudah berniat akan merebut Kaguya dan merebut kekuasaan milik Tenji sendiri dengan cara memanipulasi berbagai pikiran dan menjadikan Kaguya sebagai kambing hitam. Dan benar saja nih, pertempuran pecah kala itu, Kaguya berlari dengan asistennya sampai ke pohon suci tersebut. Nah, melihat dan menyaksikan para manusia itu berlaku semena-mena membuat Kaguya itu sangat membenci dan melupakan apapun yang terjadi. Sampai pada akhirnya ia mengekstrak dan memakan buah Shinju itu sendiri. Lalu kita melihat Kaguya yang bertransformasi menjadi seseorang dengan mata legendaris Rinne Sharingan. Nah, inilah awal dimana Kaguya mendapati kekuatan mengerikan dan mengontrol bumi pada saat itu, dimana sederhananya ia juga akan dicap sebagai Dewi Kelinci dan nenek moyang cakra di bumi itu. Dan lalu ia menggunakan Mugen Tsukuyomi pertama dan menjadikan manusia dalam Genjutsu tingkat tinggi, sebuah mimpi panjang abadi Mugen Tsukuyomi. Nah, kita tahu nih, setelah peristiwa besar itu, Kaguya itu akhirnya melahirkan dua orang putranya dari Tenji. Mereka adalah Hagurumo dan Hamura Otsutsuki. Dan di samping itu nih, Kaguya juga melepaskan sebagian kecil dari orang-orang yang terjebak dalam Mugen Tsukuyomi sendiri. Namun sebagian besar tetap ditahan karena Kaguya juga bersiap siaga jika tiga orang Otsutsuki itu yang akan menjemput dirinya di suatu masa nanti. Itulah sebabnya ia membuat para pasukan Zetsu Putih sebanyak mungkin. Nah, alasan ini sangat masuk akal karena Kaguya sendiri telah memakan Shinju itu sendirian, dan ditambah lagi ia telah menyebabkan rekannya sendiri hampir saja lenyap. Itulah kebenaran tentang para pasukan Zetsu Putih. Nah, masalahnya semua ini kacau karena kedua anaknya itu tahu jika mereka yang dibungkus kepopong itu adalah para manusia. Dan melalui bantuan dari kata Miyabokuzan, Hagurumo akhirnya menguasai Senjutsu energi alam, dan pertempuran ibu dan putra itu terjadi saat itu. Lalu dengan ajaib, Kaguya akhirnya berhasil disegel. Nah, setelah peristiwa tersebut, Hagurumo itu akan membentuk para keturunannya di bumi, sementara Hamura sendiri melanjutnya hidup di bulan dan membentuk para Otsutsuki di sana pula. Masalahnya nih, sebelum disegel itu Kaguya telah menciptakan Zetsu hitam dengan tujuan tentu membangkitkan sang ibu itu kembali. Dan Hagurumo yang akhirnya mengembangkan Ninshu lalu sampai berkembang ke putranya Indra Otsutsuki. Nah, dia mengubah semua itu menjadi ninjutsu melalui cakra setiap orang. Nah, dengan kata lain nih, ini semua itu bersumber awalnya dari kekuatan Kaguya sendiri. Nah, kisah shinobi perlahan mulai dibentuk dengan adanya ninjutsu. Sementara di momen lain, Isiki itu sudah benar-benar bisa mengendalikan tubuh Jigen secara full, dan mungkin sadar nih jika Kaguya sendiri sudah disegel, dan ia mengetahui putranya Kaguya itu memiliki kekuatan yang sulit ditandingi dengan tubuh Jigen saat itu. Nah, Isiki mungkin menyembunyikan cakranya di dimensi ruang waktu miliknya sendiri sampai ia mendapatkan Jubi pengganti. Itulah kenapa di masa-masa shinobi lama, bahkan di era Rikudo Sennin sekalipun, Isiki atau Jigen ini tidak terdeteksi karena ruang waktulah penyebabnya. Nah, setelah itu sejarah dunia shinobi itu tercipta, dan ini semua berlangsung dari rencana master plan dari Zetsu hitam yang mencengangkan itu. Bahkan ia memanipulasi orang-orang super kuat di masa itu seperti Nagato si Rikudo, Obito si pengguna Kami, Madara si Uchiha legendaris, dan tentunya mereka semua berada dalam kendali pemikiran Zetsu sendiri. Bahkan kehendak Kaguya ini mengganti isi dari ukiran batu Uchiha di kuil Nakano. Tentu tujuan utamanya hanya untuk membangkitkan ibunya tersebut. Di sini masalahnya, kebangkitan Kaguya ini lagi, mereka juga mengalami kendala nih. Karena akhirnya Kaguya yang bangkit dan menggagalkan perang shinobi keempat itu mendapati masalah serius lagi dengan tim 7. Dan apalagi nih, Rikudo Sennin hadir dalam alam bawah sadar Sasuke dan Naruto dan memberikan kekuatan Rikudo itu. Bahkan Obito sendiri awalnya jahat memberikan peran terbaiknya di momen-momen akhir yang membantu mereka dan memenangkan pertempuran. Kaguya disegel kembali sementara Zetsu ikut dilempar bersama dengan ibunya itu dalam gravitasi super kuat Rikudo Chibaku Tensei. Menyadari semua kejadian itu di bumi, akhirnya Jigen itu sadar jika tatanan dunia shinobi sudah banyak berubah lagi. Ia akhirnya muncul kembali di era shinobi damai itu, dan tentunya di timeline Kakashi menjabat sebagai Hokage. Dari sinilah perjalanan pembentukan dari misi Isiki yang tertunda dilanjutkan kembali. Ini dimulai dengan pembentukan organisasi Kara.
Dimana entah gimana caranya nih, Jigen itu berhasil mendapatkan ilmuwan super jenius bernama Amado, yang kita tahu sekarang ini dia bersamanya membentuk para cyborg dan orang-orang kuat seperti Kashin Koji, Buro, Delta, dan tentunya para anggota lain. Tujuan utama Kara sendiri itu mungkin simpel, yaitu mendapatkan wadah kembali yang cocok untuk Isiki yang tentu akan diberikan karma. Lalu membuat Jigen menjadi santapan dari Jubi sendiri dan menjebak semua manusia dalam genjutsu mata bulan Mugen Tsukuyomi. Tapi ada satu yang menarik dan misterius nih. Jigen sendiri menjanjikan buah cakra itu kepada mereka. Nah, inilah misterinya. Karena kalau ingin menciptakan Mugen Tsukuyomi sendiri, kenapa Jigen menjanjikan buah dari Shinju itu kepada para anggotanya itu? Bahkan yang sepertinya sangat tertarik dengan Mugen Tsukuyomi sendiri hanyalah Boro. Nah, itulah momen-momen dimana Kara itu masih bersembunyi dan bergerak secara diam-diam, dan Jigen melakukan ini agar Konoha dan para negara besar tidak ikut campur dulu supaya rencananya itu berjalan sangat mulus. Nah, di lain waktu, Otsutsuki yang menjemput Kaguya itu akhirnya pada berdatangan. Tetapi uniknya itu gini, kedatangan mereka ini di saat Kaguya itu telah tersegel dalam Rikudo Chibaku Tensei. Jadi terus kenapa nih mereka malah baru datang? Ya, ini dulu sempat ramai, tapi jawabannya itu sangat simpel. Ini semua itu karena dipengaruhi oleh relativitas waktu. Artinya waktu yang berada di bumi itu lebih lama daripada waktu milik bangsa Otsutsuki sendiri. Nah, artinya mereka itu baru saja merasakan Kaguya dan Isiki pergi sebentar ke bumi dan terjadi penyimpangan di sana. Lalu ketiganya ingin membawa kembali Kaguya, tetapi di bumi sendiri jarak antara penjemputannya itu sudah ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Jadi ini alasan Momoshiki pun bingung pula pada saat itu. Nah, saat itu kedatangan Momoshiki pertama selain dalam dimensinya sendiri itu adalah di dimensi lava. Lalu dari sinilah mereka juga berpisah dengan Urashiki karena ia memiliki tugas lain menghadapi Toneri dan mengambil para cyborg Otsutsuki milik Toneri itu. Dan sampailah di dimensi es dan tanpa mereka sadari mereka bertemu dengan Uchiha Sasuke. Nah, inilah momen dimana setelah keduanya memperangkap Killer Bee dan mengambil sedikit cakranya, pertempuran mereka itu semakin seru lagi nih pasca ketiganya datang ke ujian Chunin. Saat itu, kita menyaksikan betapa berbahayanya Otsutsuki itu. Ditambah lagi setelah Naruto dibawa ke dimensi lain, kita menyaksikan Sasuke dan para Kage lainnya itu bertempur habis-habisan melawan dua Otsutsuki tersebut. Nah, untuk Kinshiki sih tidak terlalu mengagumkan, tetapi dalam transformasi Momoshiki itu, mereka menghadapi masalah serius. Ya, meskipun pada akhirnya Momoshiki berhasil dikalahkan dengan bantuan Uchiha Sasuke sih. Tetapi sebelum Momoshiki ini beneran lenyap, ia sempat menanamkan karma miliknya ke tubuh putra Hokage itu dengan embel-embel tentang ramalan mata biru milik Uzumaki Boruto. Momoshiki saat ini berada dalam tubuh Boruto sekarang sebagai data, dan Kinshiki akhirnya lenyap. Sementara itu nih, Urashiki sendiri yang tersisa saat itu melanjutkan rencananya sendiri. Ia datang ke Sunagakure dengan pasukan boneka Toneri. Nah, rencananya ia ingin mengambil Tsukaku, tetapi Sasuke mengetahuinya. Lalu setelah gagal itu, perhatiannya terfokuskan kepada Kyuubi yang ada di tubuh Naruto. Nah, bersamaan pula datanglah sebuah benda ajaib milik klan Otsutsuki. Dia adalah Karasuki. Inilah hal yang menjadi target Urashiki saat itu, karena benda ini bisa membuka portal waktu dan kembali ke masa lalu. Dan kita tahu bahwa tujuan Urashiki ke masa lalu adalah mengambil cakra Kyuubi dari Naruto dulu tanpa capek-capek melawannya di masa sekarang ini. Namun semua usahanya itu gagal karena Naruto dibantu oleh Jiraiya dan Sasuke serta Boruto yang mengikutinya ke portal dimensi masa lalu itu. Dan Urashiki gagal setelah dirinya diledakkan oleh Rasengan besar saat itu. Setelah kejadian ini maka tinggal Jigenlah yang masih hidup nih. Nah, kejadian setelah balon udara itu dikirim untuk melakukan proses pemindahan dari fase ketiga itu, Kawaki sendiri malah terjebak jatuh di dekat perbatasan Konoha. Dan yang melakukan semua itu adalah Kashin Koji serta Amado. Nah, singkat cerita nih, dalam balon udara itu juga tersimpan informasi rahasia tentang data titik koordinat yang sengaja ingin dilihatkan oleh Amado sendiri. Dan benar saja nih, akhirnya kemarin mereka tahu jika itu semua adalah sebuah rahasia dari pemimpin Kara sendiri. Karena di dalam itu ada sebuah dimensi lain dan tugu para Otsutsuki tentunya, serta terdapat monster Jubi ekor 10. Nah, di sisi lain, Jigen juga memutuskan akan mengambil Kawaki seorang diri. Dan ini benar saja nih, Jigen keluar dari karma milik Kawaki beberapa waktu yang lalu. Nah, kita tahu bahwa sempat di Konoha kemarin itu terjadi pertempuran antara Naruto melawan Jigen dan tentunya dengan Konohamaru. Bahkan melihat hal itu saja sudah terlihat jika Jigen itu sangatlah kuat. Sadar jika lawannya itu adalah dewanya para shinobi sekarang ini, Jigen membuang Naruto ke dimensi lain berharap untuk ditinggalkannya. Nah, masalahnya semuanya tidak semudah itu karena tiba-tiba Sasuke entah muncul dari mana, ia datang dan sempat menyepaknya. Nah, disinilah pertempuran mereka pertama kali dimulai. Susanoo dan Kyuubi itu dikeluarkan oleh mereka nih. Tetapi ini semua tidak terpengaruh oleh Jigen sama sekali. Levelnya di atas keduanya. Bahkan karena sengitnya pertempuran ini, Naruto berhasil disegel sementara Sasuke pulang ke Konoha dengan luka yang sangat kritis.
Oke, disinilah kita melihat bedanya Isiki dengan para Otsutsuki lain. Ya meskipun ia bukan dalam kondisi tubuh terkuatnya dan masih menahan kekuatannya itu, ia sudah bisa menang dan mengajar Naruto Sasuke habis-habisan tuh. Nah, sementara Momoshiki di kondisi tubuh maksimalnya saja tidak bisa memenangkan semua hal itu kepada dua veteran ini. Setelah pertempuran itu dengan veteran Naruto dan Sasuke, tubuh Jigen yang juga mencapai batas pula, ia akhirnya kembali ke markas dan menemui Amado untuk melakukan recovery. Inilah awal-awalan di mana pengkhianatan Amado akan segera dimulai, dan Amado yang bekerja sama dengan Kashin Koji akan membuat manusia bertopeng itu bertarung dengan Jigen karena sekarang ini tidak berada di kondisi baiknya. Sementara itu nih, melihat Naruto yang dijaga dalam sebuah mangkuk hitam itu, para tim 7 muda bersama Kawaki sudah memutuskan akan menyelamatkan Hokage tersebut, dan tentunya pertempuran tak terelakkan lagi dari mereka. Buru memang sempat berada di atas angin kala itu, tetapi itu semua tak berlangsung lama. Setelah putra Orochimaru itu bisa mengungkap kekuatan macam apa dari Buru sendiri, dan tentunya Sarada yang juga memimpin dalam tim 7. Tetapi ada momen ketika mereka tidak benar-benar bisa mengalahkan Boruto yang sangat ketakutan dan gagal itu sudah tidak berdaya lagi, tetapi tiba-tiba ia malah pingsan dan tubuhnya dikendalikan lalu dia terbang, yaitu adalah Borushiki mode, dimana Momoshiki mengendalikan tubuhnya dan tidak butuh waktu lama, tiba-tiba dam, tubuh Boro hancur karena serangan dari Borushiki. Nah, peristiwa ini juga merembet di mana Kashin Koji yang sudah berada menemui Jigen itu akhirnya mengatakan banyak hal kenapa dia berkhianat kepada Jigen. Karena tujuan awalnya ia tidak peduli dengan Mugen Tsukuyomi atau apalah itu, atau bahkan Shinju itu sendiri. Misinya satu-satunya saat ini adalah pelenyapan Jigen dan Otsutsuki sialan ini. Pada akhirnya ia bertarung habis-habisan dan kita tahu bahwa motif Kashin Koji di sini hanya ingin mendesak agar Isiki ini bangkit dalam tubuh Jigen melalui karmanya itu, agar tentunya karma di tubuh Kawaki sendiri itu bisa hilang setelah Isiki ini bertransformasi. Kashin Koji ini memang berhasil dengan rencananya itu, tetapi ia juga luka parah, bahkan Sage mode dikeluarkannya di sini. Nah, saat itu semua digegerkan ketika Amado membelot ke Konoha dan menunjukkan aksi tempur Kashin Koji menghadapi Jigen dengan katak pengintai itu. Bahkan Amado sendiri juga menjelaskan secara sederhana tentang siapa Otsutsuki itu dan apa rencana sebenarnya di balik semua ini. Amado mengetahui semua itu karena ia juga bergerak sebagai tangan kanan Jigen sendiri waktu yang lama. Setelah kejadian ini, Jigen benar datang ke Konoha dengan waktu yang sangat terbatas. Ia ingin mengambil kembali wadah itu Kawaki, dan itulah kenapa di mana Sasuke yang baru sembuh dari lukanya itu kembali harus bertarung dengan seseorang yang menempati tubuh Jigen yang pernah mengacaukan mereka di waktu itu. Nah, yang menarik di sini, Boruto yang sempat memindahkan karmanya itu ketika mengenai Isiki, membuangnya ke dimensi lain diikuti Naruto serta Sasuke. Nah, disinilah kita melihat bagaimana mode terkuat Naruto dan Sasuke itu saja tidak bisa mengalahkan Isiki Otsutsuki pada awalnya. Nah, dengan kekuatan Sukuna Hikona dan Daikokuten, Isiki ini membuat Sasuke dan Naruto terkena serangan-serangan telak. Dan setelah pertarungan yang tidak ada harapan menang itu, di mana Boruto yang juga tidak berdaya sama sekali, Naruto kemudian melakukan sebuah teknik yang dikenal sebagai Baryon Mode. Sebuah mode di mana ini sebenarnya adalah cakra dari Kurama sendiri yang digunakan secara full untuk Jinchurikinya itu, di mana ketika dalam Baryon Mode, tubuh Naruto yang berubah menjadi Baryon itu, setiap pukulannya yang mengenai Isiki akan mengurangi jumlah waktu hidupnya. Nah, melihat kemampuan Naruto ini, bahkan Sasuke dan Isiki saja itu terkejut bagaimana bisa Naruto langsung mendapati cakra sebesar itu. Beberapa waktu Baryon Mode itu digunakan sampai membuat Isiki itu sangat panik, dan tiba-tiba Naruto sendiri juga mendapati batasnya. Dan Isiki yang kembali di atas angin itu merasakan sesuatu dari tangan buatan Naruto, yaitu adalah cakra Kawaki yang terdeteksi yang hanya dapat merasakan prototipnya itu. Dan pada akhirnya Kawaki dibawa kembali untuk ditanamkan segel karma. Nah, di sini pada akhirnya masalahnya ada kejadian unik dan mengenaskan buat Isiki sendiri. Di saat sepertinya Isiki itu memang berhasil memenangkan pertarungan itu, Kawaki ternyata hanya menggunakan bunshinnya saja, dimana artinya di sini Isiki hanya menanamkan karma tersebut kepada bunshin Kawaki, dan ia gagal menanamkan karma tersebut. Dan ini tentunya membuat dia lenyap sepenuhnya. Nah, sementara di sisi lain nih, Naruto itu baru saja diberitahu kebenaran semua tentang Baryon Mode, bahwa Baryon sendiri itu memang berakibat kematian, bukan penggunanya tetapi bijunya sendiri. Dengan ini Kurama sudah menghilang dari tubuh Naruto dan kesedihan saat itu dimulai dari sini. Tidak berhenti sampai di situ nih, setelah Isiki ini lenyap, tiba-tiba muncul masalah baru. Boruto yang tak sadarkan diri itu masuk ke dalam Borushiki, dan Momoshiki yang mengendalikannya yaitu tiba-tiba menusuk Sasuke dan kehilangan Rinnegan-nya pula. Akhirnya Naruto dan Sasuke kehilangan mode terkuat mereka, Rinnegan serta Kurama yang menghilang itu. Nah, untuk saja pada saat itu nih, Kawaki itu memancing Boruto untuk menekan Momoshiki itu dengan cara menyerap api dari serangannya dan membuat Boruto mendapatkan cakra lagi dan kembali mengontrol tubuhnya itu. Dan mereka kembali lagi ke bumi dengan karma milik Boruto.
Lalu apa yang dilakukan dengan Isshiki dan untuk terakhir kalinya? Ya, perjalanan panjang timeline Otsutsuki yang kita bahas ini memang berakhir sampai ke Isshiki. Namun ia juga gagal nih, tetapi ia sempat pergi menemui Code sendiri untuk mengatakan beberapa hal. Code, hambaku yang paling setia, karma putih dariku adalah hadiah untukmu sebagai bentuk dari kekuatan murni. Jiwaku akan segera pergi, tapi tekad seorang Otsutsuki tidak akan pernah mati. Setelah itu semuanya dipercayakan kepada Code Kara sendiri. Nah, di sini Isshiki itu meminta Code bisa menjadi seorang sekuat Otsutsuki atau mencapai Otsutsuki baru dengan mengisi karma kosong itu. Selepas kekalahan Isshiki, artinya di era ini memang tinggal Momoshiki Otsutsuki yang tersisa. Dan sebenarnya ada satu misteri yang belum terpecahkan nih. Satu pasangan lain dari tugu Otsutsuki itu ada yang dicoret-coret. Kita pikir yang satunya itu adalah Urashiki, tapi bagaimana dengan yang satunya lagi? Ada yang bisa kasih pendapat? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai timeline para Otsutsuki yang sampai ke bumi sekarang ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.